lagi bersama dengan segmen barunya di Win Salatiga, ada Sapaga. Kok seru banget sih, aku gak diajak, gimana nih? Oke, ulangi deh. Ya. Kali udah ikut ya. Oke, Aduh, kita ulangi ya guys ya. lanjut, Jangan diedit lanjut. ini, jangan diedit. Oke, aduh, kayak mana loh. Oke, kembali bersama dengan segmen barunya Win Salatiga, ada Sapaga. Wah, udah kompak nyatu banget chemistry dari awal nih sama narsumnya. Oke, Mas Fauzi. Jadi kita kedatangan podcast pertama gak sih ini? Iya benar. Oke, kedatangan sama siapa nih di sini nih? Aduh, saya tidak berani menatap kawan-kawan. Ya, Tetap aku dong, aku gak terlalu Saking cantiknya kok. Ya, di segmen yang pertama ini ada luar biasa, ada Kak Linda Carmelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau anak KPI itu mungkin agak asing ya ketemunya, tapi kalau anak HKI Iya Ya. benar. siapa sih yang nggak kenal ya alumni di Alumni Unisa. terbaik ya kan, dulu jadi wisudawan iya. terbaik. Jadi mungkin Iya, ada yang iya. mengira kan Ambis aduh, ya. Kak Nggak ambis juga nggak sih. ambis kalau Kak Linda. Itu rezeki aja. Rezeki. Enggak, hoki setahun dipakai waktu wisuda akhirnya Iya. jadi wisudawan terbaik gitu ya. Oke. Hoki star, bener-bener. Bener, jadi ini Lumayan, sebenarnya Kak. kita mau bahas apa sih Kak Afi untuk hari ini sama Kak Linda gitu loh? Karena Kak Linda ini ada salah satu alumni dari Unisa 3 nih Mas Fauzi. Yes. Pastinya kita akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang dikit terkait kegiatannya di kampus. Penasaran banget sampai ke titik sekarang sih. Kepo deh aku. Iya Kepo karena banget. Sampai Kak Linda jenjang ini mana jujur nih? ya, kalau di scroll di Instagramnya tuh, aduh, ini insinyur kita patokannya lihat memang ya. ternyata sosial media sangat Iya benar, mempengaruhi. kita host ini kalau di sini ya, kalau di Sapaga itu, kalau riset pematerian narasumber kita pakai TikTok, pakai Instagram, LinkedIn, lain sebagainya gitu kan, memang menghadirkan yang kredibel juga kan. Iya betul banget, Gitu. yang udah dikenal masyarakat luas. Mm-mm. Unisa 3. Oke. Jadi udah pas ya kalau langsung searchingnya di Instagram. Iya, itu bagian langsung dari pas profil Kebetulan bener. sih. dengan Instagram bisa menjawab semuanya. Iya. Nge-branding lah. Nge-branding, Iya. karena kita lihatnya langsung followernya berapa ya gitu. Ya gitu kan, ya lihatnya patokan followers. Ngomong, Oke, iya deh. boleh dong Kak Linda perkenalan dulu deh supaya teman-teman dari Win Salatiga ini nggak cuma teman-teman dari Fakultas Syariah dan HKI saja yang Bener kenal dan banget. ya lebih dekat lah dengan Kak Linda gitu. Oke, halo assalamualaikum teman-teman dari sahabat-sahabat Win Salatiga. Kenalin aku Linda Carmelia. Alhamdulillah beruntung banget sih bisa diajak podcast di acara apa nih? Sapaga. Sapaga. Ini luar biasa sekali sih, sebuah opportunity buat aku bisa berada di sini. Jadi salam kenal dari aku. Cuk, itu sih aku alumni dari HKI ya. Angkatan berapa tuh? Dari angkatan 2016. Wow. Di temennya kameramen kita ya. Ini diajak kilas balik nih. Kilas balik. Layar satu Kita nostalgia, angkatan nggak? oke, Yang sama di reuni. belakang layar, Eh, satu angkatan. masih termasuk junior sih aku ya. Oh, Beliau ternyata masih dia senior senior banget. loh. Iya. Cuman emang face-nya jadi maba masih cocok sih. Iya, kayak. makanya kan tadi kita kenalkan karena sudah jadi wisudawan terbaik gitu loh. Soalnya Iya, takutnya nanti ada benar. maba-maba yang DM Kak Linda kan bahaya. Oke. Baby face berarti. Nah, nih kalau Kak Linda tuh kan asalnya dari Magelang, bener nggak? Betul, aku dari Oke, Magelang. dari Magelang. Berarti deket lah ya sama Salatiga gitu. 1 jam sih. Oh, 1 jam. Magelangnya mana, Kak? Magelangnya di Grabak. Oh, Ada yang tahu ya? Gerabak. Tahu saya. Tapi Taunya gerabak. Beda, itu tolong. Grabak. Cuman menariknya walaupun jarak Salatiga sama Grabak cuma 1 jam, aku hampir nggak pernah pulang. Ya, karena ngekos kan. Iya karena kos juga. Untung aku nggak dikeluarin dari kakak keluarga sih. Oke, berapa bersaudara kalau nggak tahu? 3 sama aku. Wow. Punya 2 saudara, perempuan semua. Jadi kita 3-3-nya perempuan. Wow, oke dari Magelang ya. Ini kan Salatiga itu terkenal dengan kota toleransi dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita membahas Salatiga sebenarnya, kenapa sih memilih kuliahnya di UIN Salatiga gitu waktu itu? Ada paksaan orang tua atau Enggak apa? ada sih, gitu? enggak ada. Kalau itu memang murni keinginan Oke. sendiri karena pernah tertolak dari ya mungkin kampus yang lain. Iya. Sama ini. Tapi ternyata ya kecelakaan yang begitu luar biasa ya karena Hmm. kampus ini juga sangat punya impact besar buat Betul. aku sampai hari ini. Jadi menurut aku ini adalah kecelakaan yang perlu aku syukuri. Iya, iya. Gitu. Oke. Iya, jadi dulu karena sempat waktu SMA itu aku di mentor sama guru SMA. Oke. Guru SMA yang ngelatih aku pidato kala itu di 3 bahasa
cuman nggak menang sampai nasional, cuma sampai provinsi aja. Wow. Ya terus akhirnya aku tanya nih guruku tuh dari mana sih gitu kan, ternyata dari Salatiga. Wah aku yang jaraknya di Magelang aja aku nggak tahu Salatiga itu di mana. Wow. Ya. Iya. Ya kan? Enggak, aku doang. Kayak nggak pernah main gitu loh. Iya, anak Terus rumahan akhirnya- banget. Oh ya udah akhirnya searching Salatiga ada dulu kan IAIN kan. Iya, masih ayah dulu Iya, bener-bener. ingat Kelas Allah. lain nih. IAIN. Oh yaudah Ingat Allah, iya, ingat oke. Nabi. Ah, bener. Ingat Allah, ingat Nabi. Terus habis itu yaudah aku karena daripada nggak kuliah karena disuruh resign dulu 1 tahun lah ya. Aduh aku nggak mau, jadi pengen langsung lanjut. Oke. Yaudah aku di sini dan sengaja banget ambil di hukum keluarga Islam. Oke. Wow, keren banget nih karena udah tahu apa ya kenapa jejak bisa memilih UIN Salatiga. Aku juga mau tahu nih Kak, kesan pertama Iya, di UIN bener-bener. Salatiga. Itu apa sih? Kesan pertama Pas masuk. yang lebih aku banget itu sebenarnya minder. Kenapa? Why? Kita kan why? Minder ya. Karena Kenapa? dulu di angkatan aku tuh banyak banget teman-teman yang basicnya tuh dari pondok pesantren. At least aku di sini tuh dari SMA ya. Oh, dari, negeri gitu ya. Iya. Dari perayaan negeri sama yang MA atau Iya MAN dari gitu kan MA biasanya. MAN terus pondok Instansi pesantren Islam. gitu Betul, kan. betul. Sementara di hukum keluarga Islam itu ya kita bahas tentang materi fikih, Betul. terus ya keislaman dan Itu lain semester sebagainya. awal doang nggak sih? Semester awal Semester itu. udah Tapi segitu ya. Dan ada bahasa Arab. Iya, Dan itu emang. kayak masih noob banget. Ah, nggak Tahu ada nggak gini sih kalau aku aku- sampai D3 duduk delongap delongop. D3. Aduh, oke Ya, oke. jadi oke. kayak ya udahlah pasrah aja gitu. Ya sempet sih hampir kayak mau keluar gitu kan. Karena mungkin nggak ada basic gitu ya. Oke. Cuman luar biasa sih lecture di sini, Wow, dosen-dosen di sini bener-bener. tuh Iya. kasih banyak motivasi yang luar Keren, biasa. keren. Oke, oke. Tapi relate sih Kak Afi, karena waktu awal masuk di UIN ya, kan saya tuh pernah diberikan wejangan sama guru SMA saya, kamu nanti ketika di kuliahan itu dosen di sana tuh nggak akan se-care guru yang ada di Iya, SMA sekarang benar-benar. gitu. Itu kan udah kayak membuat saya tuh berpikir gitu. Dan ketika masuk di UIN ternyata kok beda gitu loh. Nggak Karena seperti yang diceritakan. dan Emang. diceritakan dosen-dosen di UIN tuh ternyata lebih ke ya ramah lah. Kemudian Iya, ketika iya. diajak bercanda juga Bisa. masih bisa, oke oke. gitu-gitu. Itu menambah semangat kita untuk mahasiswa belajar Tapi emang culture shock positif aku sih Heeh, orang-orangnya bener-bener ramah-ramah ya, agak shock ya sebagai Iya. orang yang bener. biasa tinggal di perkotaan, tapi pas udah di sini tuh kayak orang-orangnya ramah semua, enak-enak kok Alhamdulillah. gitu. Tapi Bener-bener. nggak nyesel juga ya kalau gue pesantren. Soalnya aku pesantren SMA alhamdulillah, jadi kalau ngelihat yang Vicky itu masih basic-basic, tahu ukurannya itu masih basic-basic. Mungkin memang sih pas awal-awal, tapi 2 semester doang kan yang Ya 1, Waktu itu. 2 ya mungkin memang semuanya perlu adaptasi Bener, sih ya. bener, Jadi bener. waktu itu ngerasa bener-bener kerasa banget itu di semester awal. Bener Oh, sih, iya. berat Gitu. kayak kerasa berat banget gitu. Tapi apa yang terus kayak membuat survive untuk aku harus semangat nih gitu. Terus akhirnya lulus menjadi wisudawan terbaik itu perjalanannya tuh gimana gitu loh. Oh ya, aku tuh dulu sebenarnya pengen banget masuk pesantren loh. Oh. pas kapan? Pas Kuliah? SMP, SMA, Mm-mm. cuman ya orang tua aku malah nggak ngebolehin gitu, Oh, masih gitu. pengen di rumah. Akhirnya kan sampai ketika di di UIN gitu kan, yang aku lihat kayak banyak banget sekeliling aku teman-teman itu yang dari pondok pesantren kayak emang keren banget ya masuk pondok pesantren gitu kan. gitu. Terus aku kayak pengen banget kan, terus aku sharing sama dosen aku, dosen di HKI S1 dulu, terus dosen aku tuh udah kayak mentor aku banget, udah kayak orang tua di sini. Terus aku sampai kayak, Pak saya minder kalau ada di kampus UIN gitu kan, karena banyak santri di sini, Iya, sementara saya tuh bukan santri gitu kan. Terus dosen aku cuma bilang, emang yang kamu tahu santri itu apa gitu kan? Ya orang yang dari pondok kan enggak, santri itu adalah dimanapun dia berada dia selalu melakukan kebaikan Iya, gitu. Jadi bukan hanya orang yang dari pondok dia Disebut semuanya santri. iya Iya. gitu kan. Jadi ya udah semangat aja. Jadi aku berasa bahwa kampus ini adalah pondok pesantren Duh, buat aku duh. sampai sekarang. Luar biasa. Tapi kan di kuliah ada apa namanya? Ada yang sambil pesantren juga. Nah, itu aja aku baru tahu. Yang Mereka- mahat itu. Heeh. Iya, mahat yang sambil Ada Iya. ya. Jadi aku kayak baru tahu di misal sini. di kelas-kelas Kok pun bisa aku sih? merasa kayak lagi ngaji aja. Iya benar. Tapi memang asik sebenarnya dan Asik. di UIN itu kita juga harus bisa ini sih kayak kalau Kak Linda sudah merasa berhasil untuk bisa mematahkan stigma masyarakat belum? Karena
kalau saya karena basicnya kan saya orang kampung nih, ketika pulang walaupun saya juga laju gitu, pasti itu pemikirannya wah ini bisa mimpin tahlil, nih gitu, bisa mimpin doa karena di UIN gitu. Apakah harus seperti itu ketika kuliah di UIN gitu? Menurut Kak Linda gimana itu? Ya semuanya kembali ke apa ya, proporsional masing-masing orang sih ya. Aku lihat di saat KKN dulu ya. Benar. Ya nggak semuanya bisa juga, baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Cuman emang ketika di masyarakat diharapkan banget ya yang Betul. dari UIN itu memang punya basic keagamaan yang lebih. Jadi kalau misalnya ada dari mungkin universitas umum lain, kok ada dari UIN, pasti kalau yang disuruh mimpin pasti dari UIN juga kan. Itu. Jadi memang Sudah. dia harus siap aja. Iya harus siap dari VIP dan itu kodenya A1 situ. Langsung anak UIN A1, tahlil dia, kiroah dia gitu. Ya, Oke. semuanya dia. Semuanya dia gitu, UIN. Terus kan sekarang ini ya, S2-nya di UIN juga kan? Ya. Nah, Kenapa milih di UIN lagi gitu? dengan jurusan yang sama pula tapi Iya. ya apa sih? Karena emang linear ya, pengennya Iya linear. benar. Terus mau pindah ke univ yang lain, toh di univ kita tuh ada gitu loh. Oke. Ya walaupun emang belum lama gitu kan. Cuman aku pikir ya kenapa gitu, keilmuannya kan juga ditambah ternyata ketika pasca sarjana itu dosennya bukan hanya yang dari kampus kita aja. Tapi waktu itu juga ada dosen dari Yogyakarta, dari Benar. Surakarta, dari Iya. Semarang dan lain sebagainya, dari universitas yang lain. Jadi kayak bisa nambah insight yang baru gitu loh. Gitu. Jadi kayaknya sama aja. Sempet gak sih kemakan gengsi gitu loh? Karena kan Bener. kayak UIN tuh kayak mungkin dilihat golongan biasa aja deh dibanding sama kampus-kampus yang lain. gitu. Mungkin Kan kalau ada misalnya dulu waktu ketika kita masih S1, Bener, itu kan bener. sering banget Iya. waktu awal-awal masih ada reuni SMA. Iya. Kalau Iya, sekarang kan bener. udah jarang banget ya. Sekarang udah jarang Bener banget. banget. Reuni SMA terus atau bukber Bukber misalnya. biasanya tuh momen Nggak ada paling gak gengsi. enak gitu ya. Iya kan, mana yang lain itu dari univ yang mungkin Bergengsi dari lah ya. umum gitu kan. Cuman ternyata setelah di kampus UIN Salatiga itu bukan berarti kita punya ketertinggalan. Benar. Aku tuh sampai aku daftarin kemarin waktu ikut pertukaran pelajar itu, aku juga pakai UIN bisa sampai Malaysia, Iya, Singapura, benar. Thailand itu kan. Jadi kayak menurut aku kesempatan itu bakal banyak banget gitu loh. Bukan hanya karena kamu dari UIN kamu akan terkucilkan, ternyata Oke. enggak. Oke. Wow. Emang itu dari usaha kakak atau dapat privilege dari orang lain? Yang pertukaran pelajar itu? Sebenarnya atas usaha sendiri juga sih. Cuman maksudnya emang kita harus punya kreativitas. Iya. Nah itu skill ya. bedanya kuliah sama mohon maaf nggak kuliah, Iya. emang privilege-nya di situ. Kita Benar. bisa berpikir lebih kritis, Iya. punya inovasi yang lebih luas karena ya mau nggak mau kuliah dimanapun kalian jadi mahasiswa itu kita nggak bisa cuman kayak yang guru kamu bilang, kamu nggak akan mungkin tinggal disuapin aja. Iya, Cuman benar, kita benar. harus kreatif. Benar. Mau ngapain sih kita gitu kan? Jadi memang punya jaringan, punya networking itu banyak harus pinter-pinter lah Pinter, gitu. iya. Harus punya kreativitas gitu. Tapi setuju sih sebenarnya karena kita apalagi teman-teman yang mahasiswa baru tuh penting banget untuk membangun circle dari sekarang gitu Masih loh. semester muda juga, Iya, kesempatan mikirnya masih benar. banyak tahu. Karena aku juga ngerasain itu kan maksudnya udah di semester tua bahkan ketika pasca ya. Jadi aku sangat menyarankan untuk teman-teman nih yang masih ada di semester awal, semester berapa sih kan? 2 ya? Genap kan? Dua, iya, kita Enggak, dua. maksudnya 2, 4 ya kan? Iya, Karena sama semester 4 genap itu. kan? 2, 4, 2, 4, 6 Golden itu age tau. sebelum KKN silakan Iya. untuk kalian survive diri kalian bener-bener karena sekarang kan nggak tinggal cuman dikasih tahu dosen ada kesempatan ini, cuman kita bisa searching kan Iya, lewat benar. Google platform, banyaknya Yes. platform gitu Iya. kan, karena banyak banget beasiswa nggak harus secara apa sih namanya kayak Di beasiswa lingkup di kampus, lingkup kampus aja, cuman bisa jadi volunteer atau apapun itu bener-bener Pengaruh banget ngasih, ya. iya ngasih insight yang luar biasa sih, Luar biasa sih benar. bener. Oke, aku speechless ini mau bilang apa lagi ini, Tapi tolong. pertukaran pelajar itu susah apa sih? Apa? Pertukaran pelajaran pertukaran pelajar itu. Susahnya cuma di bidang seleksi aja sih ya, kayak maksudnya kayak Itu doang ya, Semuanya kayak makanya gitu saya kayaknya. gitu ya.
kayak harus menang. Nah ini kalau manfaatnya di UIN tuh punya ini sih tiket-tiket jalur langit gitu kan. Oke, kita ada rumus sendiri ya. Ayo Mbak dibaca doa ini. Iya, banyak ijazahnya teman-teman ya. Dia punya ini loh amalan-amalan ya. Tapi itu penting banget ternyata ya. Tapi ngaruh loh, sebenarnya itu ngaruh loh. Melakukan itu. Iya, jadi kayak misalnya apa sih? Ya banyak sih dosen yang kayak gimana sih Pak dulu biar sukses kayak Bapak, kayak Ibu gimana? Saya pasti setiap hari baca sholawat. Nah itu kan insight yang menurut aku ya privilege ya di UIN ya. Amalan-amalan yang nggak akan pernah merugikan gitu loh. Jadi ya beruntungnya aku sih ada di UIN. Bagus-bagus, berarti di luar nggak harus dari secara apa namanya ya kognitif dan lain-lain kan, dari kecerdasan dan lain-lain, tapi bisa dari hal yang di luar itu ya, jalan ke langit lah ibaratnya, itu pun nyata ya. Aku juga percaya itu sih, aku pernah mendapatkan hal-hal yang di luar dugaan tanpa aku berusaha keras, tapi waktu itu kayak kita Allah lagi ibadah digampangin gitu kan pada saat itu. Jadi aku percaya sih. Gak usah kembali dukun ya kan. Itu beda lagi, ilmu hitam beda lagi belajarnya. Tapi emang gitu kok, kita tuh di UIN tuh sebenarnya komplit loh. Kita mau belajar ilmu pengetahuan, mau ke luar negeri ada pertukaran pelajar kan. Kemudian KKN bisa di luar negeri juga dan lain sebagainya. Jadi ya memang apa ya, kalau di kelas tuh suasananya tuh kayak nyantri juga kita belajar tapi gitu. Jadi enaknya itu emang sebagai mahasiswa nggak cuma terkungkung untuk belajar di dalam kelas aja gitu kan. Cuman ya apalagi aku sangat menganjurkan ikut organisasi apapun itu yang memang menurut kalian itu bagus, jadi silahkan diikuti karena leadership tuh penting banget. Terus ya relasi tadi juga ya. Iya, untuk menambah relasi sih ya tentunya. Ada kemauan. Jadi, betul, ini termasuk kayak program kalian ini luar biasa ya. Ini program unggulan ya. Program unggulannya UIN ya. Program unggulan. Tapi sebelum-sebelumnya beda program aja. Karena kita selalu ganti-ganti guys. Pokoknya sukses deh, ini merupakan sebuah apa ya, untuk pengembangan mahasiswa juga kan. Bener. Intinya nggak akan nyesel gitu loh kalian masuk di kampus UIN Salatiga gitu. Makasih sudah menguatkan aku. Dari aku dari semester tuh IAIN gitu kan, IAIN sampai sekarang IAIN, terus ngalamin masa UIN yang dibilang Insya Allah karena UIN-nya nggak UIN gitu kan, sampai sekarang tuh lama banget waktu itu kan. Ini UIN udah UIN Salatiga udah ini udah kasta tertinggi dah pokoknya ini. Oke, tadi juga menyarankan terkait dengan kita tuh harus organisasi juga, tapi memang itu penting sih Kak Afi juga ya. Apalagi kita volunteer, kita ikut komunitas gitu kan. Iya benar. Masa-masa kita baru ada komunitas. Tapi organisasi apa Kak internal? Yang internal apa? Ormawa gitu. Iya, Ormawa dulu ikut. Iya, Ormawa apa? Ya dari HMPS, dulu HMPS, Dema Fakultas, Dema Institut. Wow. Ya kan sampai Dema Institut aja ya. Iya. Sampai sekarang kalau pasca sarjana itu namanya Himpas, apa ya, kayak himpunan mahasiswa pasca sarjana, aku juga ikut. Wow, karena memang udah mendarah daging itu susah. Iya. Suka gitu. Kayaknya kayak apa ya, makan tanpa garam gitu loh, hampa kalau misalnya nggak ada organisasi. Iya benar. Apalagi kalau kita ngekos atau ngontrak, bahkan teman-teman yang rumahnya deket terus ngelaju itu kan kayak kalau sampai rumah ngapain gitu ya, cuman rebahan, scroll HP gitu kan. Aku menyayangkan sih kalau hanya jadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang. Jadi organisasi itu luar biasa pengaruhnya ya. Mungkin nggak, kalau rasanya sekarang ada capeknya ya. Iya benar. Kemarin ya. Iya kan, kalau dalam proses kan. Cuman kalau nanti udah selesai tuh kayak bakal kangen masa-masa ini. Iya benar-benar ada. Ternyata ada hikmahnya, ada lain-lain. Ada hikmahnya. Ada ya Ji. Ada hikmahnya, termasuk relasi, bener relasi. Ada kok. Iya oke. Kalau tanya aja sama Mas kameramen tuh. Oke, nanti kita udah part 2 ya. Part 2-nya. Oke, tapi ini Kak Linda ada tips gak sih? Karena kita ya yang masih menempuh di S1 gitu ya. Untuk kuliah, ya freelance, ya organisasi, komunitas dan lain sebagainya. Bahkan ada teman-teman juga yang punya usaha sendiri gitu. Cara bagi waktunya tuh gimana gitu loh. Kadang kita tuh masih dulu juga usaha gitu. Sendiri loh. Apa? Di semester 7 sampai 8 aku tuh aku kayak franchise. Oh, franchise. Dulu kan kamu kayaknya belum di Salatiga sih ya. Tahun 2000 berapa? Berarti 8 dulu. Sebelum aku KKN sih ya. Aku lupa. Pokoknya semester 7 lah ya, itu aku punya franchise. Dulu kan zamannya boba gitu kan. Oh iya benar. Boba kayak gitu. Minuman boba dulu. Minuman boba. Tuh aku punya bener. salah satu nama franchise-nya itu, terus akhirnya keren banget sih ngerasain gimana bayar
sewa. Karena Benar, kita meng-hire karyawan gitu-gitu kan. Aduh, Rasain asik banget. Ini sendiri. punya sendiri Punya sendiri. dan rugi sendiri. Karena waktunya langsung Kan nggak apa namanya. langsung ini kan, Apa? belum ada 1 tahun udah COVID. Jadi aku kan Oh dulu ya, nasib itu Oh, juga. iya masuk ke oke. kontrakan kan, Ah. belum ngekos. Jadi benar. kayak teman-teman aku tuh 4-4-nya udah pulang kampung semua. Ah. Sampai aku sok-sok bertahan gitu loh di telepon sama orang rumah. Aku ini kok masih ngelindungin usaha gitu dan lain sebagainya. Cuma makin lama udah makin bangkrut, udah mau mati kalau di sini tuh. Iya bener, mau Akhirnya makan udah apa? Nangis. udah nggak apa-apa pulang aja gitu. Jadi akhirnya ya sampai sekarang aku nggak punya usaha lagi. Oke. Iya. Tapi ada satu bakat yang bisa dikembangkan, dan ini kalau dibilang linear sebenarnya nggak linear ya. Apa tuh? Karena dari Kak Ida kan sering MC juga kan. Itu awal mulanya dulu kira-kira gimana tuh Kak? Oke. Azan ya kita guys. Oke. Kita break dulu ya. Asar nih. Oke. Udah azan belum Ji? Maaf, kita di kampus UIN. Kita di ya. kampus UIN, Oke, jadi iya. kita break sebentar ya. Selamat menikmati iklan berikut ini. Oke. Oke, kembali lagi bersama dengan kami di sini, Saga Rangers dimanapun Anda berada, tentunya di mana? Di Sabaga. Udah Oke. azan tadi ya, azan zuhur. Asar. Subuh ya kita ini, sahur habis ini nanti kita. Sahur gitu ya. Sahur, oke. Kembali lagi. Jadi sama ya. Ada suara, nggak ada orangnya. Mana nih? Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi nih terkait dengan MC ya kan, karena di HKI sama MC itu kan sebenarnya nggak linear ya, tapi kok tertarik ke Iya. dunia MC Bisa. gitu. Harusnya ini KPI ya. Harusnya Iya. KPI. Ya. Kita Secara KPI, tidak langsung guys. Mbak Linda ini mengambil job dari kita anak Iya. KPI. Kayaknya agak rakus ya. Waduh, kasar banget. Apa? Iya, karena MC tuh basicnya karena dari hobi nggak sih? Itu kan Oke, seneng ngomong ya biasanya. seneng ngomong sih ya, daripada ngomongin tetangga gitu kan, ngomongin orang, Daripada makanya kita ngomong ke hal-hal yang bermanfaat aja. Dan dapat uang. Dan dapat uang. Sebenarnya memang itu sih. Tujuannya itu sih. That's the Nggak point. sih? Itu apa sih kayak sekali dayung Dua dua pulau pulau terlampaui. gitu ya. Iya. Hobi tersalurkan, cuan dapat juga gitu. Ya, karena bermula dari dulu apa ya? MC ketika di sekolah gitu loh. Di Iya. SMP, SMA, terus kemudian di kampus juga alhamdulillah berguna. Nah, dari situ kayak yang misalkan ada event seminar. Ternyata kampus itu ngundang seperti instansi kayak Iya. Kemenak, Bener. terus dulu banyak banget sih kayak misalkan Kemenak, terus ada dari kejaksaan, terus apa ya pokoknya instansi itu. Betul. Nah, kebetulan tuh pernah ini langsung dimintain nomor gitu. Ya, ternyata mulai dari situ sih. Jadi Akhirnya mulai Iya, timbul tuh, merambah. cuan-cuan itu mulai timbul. alhamdulillah gitu. Rezeki lah ya. Bermulai dari situ sih. Bercipratan. Oke, karena kan MC nih ya, terkait MC kan kalau di kata-kata lebih identik Di sama kata-kata gimana KPI maksudnya Anda? lah. Oke. Di kata-kata mah dipikir-pikir, elah. Ya Dipikir-pikir, dipikir-pikir kan oke. lebih ke KPI. Tapi kenapa enggak? Kayaknya kalau dilihat anak KPI banget tahu, kenapa harus ke HKI gitu loh Iya. Oh, jurusannya. kalau HKI itu emang karena aku udah basic suka hukum juga gitu. Oh, suka menghukum teman gitu. Oh enggak ya. Dari sekolah udah tahu nih. Ya dulu karena pilihan di sini awal pengen kuliah tuh pengennya di bahasa Indonesia. Cuman Oh. ketika ngeliat di UIN kan waktu itu belum ada bahasa Indonesia kan. Hmm. Terus yang aku lihat yang memang aku tertarik di hukum, ya udah, dan ternyata memang basicnya hukum itu setelah aku keluar dari S1 kan aku ikut di paralegal LKBHI. Nah, paralegal itu bagaimana kita bisa menjadi orang hukum yang bisa menyelesaikan masalah di luar pengadilan, jadi non litigasi. Nah, itu termasuk tuh datang klien, curhat terkait perdata, misalnya perceraian, bahkan sampai KDRT pun kayak gitu kan. Nah, itu diceritakan mungkin dari situ ya aku ngomong yang lebih punya kebermanfaatan. Benar. Nah, ternyata itu linear juga sama HKI Oke. gitu. Jadi karena makanya aku ya masih ada ketertarikan untuk bisa jadi konsultan hukum. Oke, gitu. makanya lanjut ke S2 juga Iya. gitu Suka kan. ya mendengar kasus-kasus atau keluhan. Iya, suka walaupun pusing ya. Suka menjadi Kita tempat mikir sampahnya gitu ya, keluhan kita tempat sendiri sampahnya aja orang. kayak aduh. Udah banyak puyeng banget. juga bagi orang lain ya gitu. Karena
dari itu kita bisa belajar sih ya sebenarnya, Iya sih. kayak Iya benar sebenarnya. jadi problem solver untuk orang lain, tapi sebenarnya kita juga kecipratan ambil hikmahnya tadi Iya, gitu. benar. Jadi ya mungkin tertarik di Itu, situ iya, sih ya, dapat ada hikmah. ada ini apa berkesinambungan gitu ya. Aku suka ngomong tapi dalam jurusan aku juga emang ya hukum juga harus pintar ngomong loh yang bukan Iya. KPI doang gitu kan. Benar. Jadi ya mungkin itu sih ya hikmahnya dari basic ngomong akhirnya sekarang bisa di paralegal LKBH di UIN Salatiga, terus ya sering dapat klien gitu. Ada nggak sih yang aneh gitu klien? Maksudnya aneh tuh kayak Banyak banget. yang unik-unik gitu kan Yang banyak di sekarang. luar Sekarang kan ekspedisi. ini kalau orang Jawa bilang tuh wayahe wong unik tampil itu sekarang ini. Banyak banget sampai kadang mau ngebales karena kan ada call centernya gitu kan. Misalnya kita mau ngebales kok males, cuman kita nggak bisa kayak gitu karena kadang orang curhat itu pengen klien itu dalam sekali waktu itu. Misalnya aku tunda besok, dia udah lupa atau mungkin udah nggak mood untuk Nggak mood, cerita. bener. Jadi Iya. kita benar-benar harus siap pasang badan untuk di hari itu kita yang harus menyeimbangkan mood kita gitu. Oke. Jadi benar-benar bisa memanfaatkan ya antara HKI jalan, hobi jalan, jalan. cuan juga jalan. Aduh, mana lagi yang belum jalan ini? Jalan sama siapa yang belum? Jalan-jalan nggak sih jodoh? Oh, jalan ke pelaminan. Oke, ditunggu undangannya kalau gitu ya kak ya. Bener ya, nikahnya di mana nih? Nikahnya di mana di? Kayak Kau posisinya salah apa di masa Solo? di mana? Di Bukan apa? Jangan dibuka dong. Tolong, ini dilihat sama orang UIN semua. box ya ini Iya. nanti. Oke. Viral nanti jangan. Kita nggak boleh gitu ya. Oke. Dan sebenarnya ada satu yang mau ditanyain ke Afi tadi apa kak? Tadi udah ya, Oh, tadi yang udah. KPI, Oh, yang kenapa KPI KPI? udah. Oh, karena kamu nggak kenapa ingin- HKI padahal kayak lebih linear KPI. Kamu nggak mau gitu. diserang ini ya? Iya, pokoknya Jatahmu apapun ya? sebenarnya yang udah jadi basic kita, ya itu bisa jadi bekal saat kita milih jurusan sih ya sebenarnya. Oh kita basicnya emang suka ngomong misalnya, tapi lebih ke apa ya? Misal pengen jadi jurnalis, ya udah berarti ambilnya ketika di UIN ya KPI gitu kan. Oke. Misalnya dia suka banget di multimedia, tapi kalau misalnya dia ingatannya bagus gitu kan, dia juga suka untuk menolong orang lain, dia suka mengungkit masa lalu. mengungkit masa lalu di HKI aja gitu kan, ambil di Fakultas Syariah. Dan masih banyak kan, kita punya 5 fakultas, jadi hobi kita, passion kita itu bisa jadi basic kita mau milih jurusan sebenarnya gitu ya, walaupun bisa banyak hal kan, KPI juga bisa kan nerima curhatan gitu. Bisa. Ya gitulah pada intinya ya. Beda-beda juga. Oke, berarti kaum yang suka mengeluh tentang aduh mental health dan lain-lain boleh ke Iya. Kak Linda ini berarti. Boleh ya? banget, kapan-kapan kita bahas itu. Ayo. Di episode selanjutnya. Kalau Kapan ini ya, penontonnya kira-kira? banyak, viewersnya kita lanjut part 2 deh. Iya, bener. Targetnya berapa Mas Fauzi? 1 juta udah. Amin. Boleh. Amin aja dulu. Ini kan tuh, Amin sedang aja dulu. gajinya naik tuh. ya. Iya, karena mahasiswa UIN ada berapa Ribu kan? ribu. Udah nih. bisa sih. Oh, Sama mental plus health alumni juga ya? bisa Plus sampai alumni. 3 juta nanti. Satu orang harus ini ngubungin Pak RT buat nonton kita semua, satu rakyatnya. Dan denger-denger mental health, kira-kira mentalnya health gak yang mendengarkan? Iya. Kadang kan kita kayak suka mendengarkan, Heeh, tapi bener. terkadang sebab kita ini juga Lagi masalah lagi sakit banget, loh. gitu ya. Oh, ya itu profesional dari kita aja sih. Kayak misalnya bagaimana kita bisa, kan kayak gitu Kadang aku basic suka dulu ya. Jadi kalau misalnya kan nggak mungkin nih kita malah ngancurin orang juga gitu. Iya. Jadi memang karena kita sudah passion di situ, yaudah kita menikmati itu aja Oke. gitu. Nanti kita menuangkan emosi kita di ruang yang berbeda. Iya, iya. Jadi ya tetap profesional nanti. Jangan saling adu nasib ya. Iya nanti jadi Iya, ada ada nasib. nasib. Rumah lebih parah mending nih. gitu ya. Rumah mending, rumah mendung gitu ya. Jadi gitu. Emang. Oke, ini kita sudah cukup lama ya, Kak Afi Udah ya. lumayan lama Dan ya, nanti daripada bosan mending kita lanjut ke kemana? lanjut pulang, maksudnya istirahat Lanjut kan. pulang. Oke, kita kan masih kuliah capek juga ini nih nanti. ngomong. Iya, Oke. kita habis aktivitas juga teman-teman. Oke. Oke, berarti aku mau tahu juga nih closing statement karena udah di akhir waktu, teman-teman juga mau tahu nih Oke. closing statement dari Kalinda buat teman-teman UIN Salatiga nih yang nonton di sini. Oke. Kameranya yang ini aja, yang depan. Yang Ya. depannya ya. Kalau nggak kuat nanti ke samping kanan terus lambaikan tangan gitu ya, Kak ya.
Oke, jadi buat teman-teman baik yang belum masuk UIN ya, jadi silahkan untuk tahu UIN Salatiga karena benar-benar keren banget. Dan kalau yang sudah masuk UIN Salatiga nih, terutama untuk adik-adik aku yang masih ada di semester awal-awal gitu, silahkan untuk menikmati masa-masa kita karena UIN Salatiga itu menjadi kawah candra di muka yang dimana kita bisa ngambil banyak hal ya, ilmu apapun itu, skill kalian untuk dikembangkan. Jadi jangan pernah ragu ya, do the best. Dan juga organisasi sih, aku kayak sangat merekomendasikan organisasi apapun baik intra kampus ataupun ekstra kampus untuk bisa ikuti organisasi gitu, karena akan sangat banyak sekali manfaatnya untuk diri kalian gitu teman-teman. Bakal ngobrol banyak banget kayaknya nih setelah forum ini terkait apa ya, kita kamu sebagai semester kamu golden age, aku tuh kayak udah ada masanya ternyata, kayak kita masih menikmati sekarang nih, udah mikir lagi nih ke depannya setelah lulus gitu loh Kak, kayak kita obrolin lagi nih, kayaknya kurang puas di forum ini ya, kayaknya masa-masa kita golden nih apa tadi? Golden age kamu. Aku golden brown sih, ya babis itu udah diangkat nanti. Kirain golden hour ya. Golden hour sore-sore. Iya, senja ya. Abis ini kita lihat ya, karena di Salatiga tuh indah banget ya. Iya, pemandangannya sangat, udaranya sangat seger banget. Keren bro, ajib pokoknya mah. Oke teman-teman, karena kita sudah di akhir waktu, kami izin pamit undur diri. Aku Afisina Nur Anissa dan Fauzi Hilmawan. Dan Kalinda Karmelia. Terima kasih banyak Kalinda atas waktunya. Oke, makasih Semoga banget ya udah diundang. Insight bisa buat hal yang banyak berdampak buat semua orang. Amin. Kita. Oke, thank you semuanya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa di subscribe, komen, dan lain-lain share juga ya buat teman-teman, siapa tahu juga bermanfaat buat kalian. Dan aku izin pamit undur diri. Kita tutup dengan Sapaga. Wow, gini-gini gak sih?